Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rusmana, NIM 19252639 dari kelas 191C14 UPSI Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sebelumnya pernah saya rangkum dari mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Tri Haryati, Magister Komputer. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu definisi jaringan komputer, yang kedua jenis jaringan komputer, yang ketiga media transmisi, dan yang keempat adalah contoh jaringan, yaitu jaringan LAN yang saya buat sendiri. Lalu untuk definisi sendiri, apa sih jaringan komputer itu ya? Ini menurut Bapak Arifin dalam buku Kitab Suci Jaringan Komputer dan Koneksi Internet. Jaringan komputer ini merupakan kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi untuk berbagi informasi. Nah, jaringan ini memerlukan media transmisi ya untuk berbagi informasinya. Media transmisi itu apa, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Pada dasarnya, jaringan komputer ini terjadi komunikasi dua arah antara si pengirim dan si penerima informasi. Lalu di sini juga saya rangkum terkait tentang kelebihan dan kekurangan jaringan komputer, di mana untuk kelebihannya sendiri, jaringan komputer ini untuk penggunaan peralatan, hardware, data, program, dan informasi ini dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu untuk media komunikasi ini tanpa pulsa dan hemat biaya, dan sistem informasi ini terintegrasi, lalu juga dapat menghemat waktu, menghemat biaya, transfer data atau transfer informasi karena aliran data ini sangat cepat dan jangkauannya juga luas. Tentunya selain kelebihan ini ada juga kelemahan. Yang pertama, kita dapat ketergantungan terhadap jaringan. Lalu yang kedua, keamanan datanya juga rentan terhadap serangan cyber. Lalu untuk biaya perawatan dan pemeliharaan yang rutin, jadi lumayan juga untuk. Lalu kita juga dapat ketergantungan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini ada jenis jaringan komputer. Ada 2 jenis jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan luas wilayah, yang kedua berdasarkan konfigurasi. Nah, di sini kita bahas dulu berdasarkan luas wilayah. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Di sini jaringan komputer LAN ini luas areanya ini sangat terbatas ya. Biasanya digunakan di rumah, di perkantoran. Nah, untuk medianya ini menggunakan kabel UTP, kabel BNC, dan nirkabel. Lalu yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, jaringan ini skalanya lebih besar dari banding LAN. Ini dapat menghubungkan antar kantor atau perusahaan, namun jaraknya hanya sekitar 50 km saja. Nah, untuk medianya ini menggunakan kabel serat optik, kabel UTP, dan nirkabel. Ini yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Nah, untuk jaringan ini skalanya ini sangat luas karena di dalamnya ini mencakup kumpulan LAN dan MAN dengan teknologi yang lebih canggih. Biasanya ini seperti parabola dan satelit ya untuk medianya. Lalu untuk berdasarkan konfigurasi, ini yang pertama ada pair to pair. Nah, konfigurasi ini biasa digunakan pada jaringan komputer yang komputernya sedikit. Jadi setiap komputer ini memiliki status kedudukannya sama ya, tidak memerlukan sistem terpusat. Untuk pertukaran datanya juga dilakukan dengan sharing file saja dan menggunakan printer bersama dengan printer sharing. Untuk kelebihan sendiri ini karena komputernya sedikit, berarti untuk biayanya lebih murah, terus mudah diimplementasikan, tidak memerlukan software administrasi dan administrator. Lalu untuk kelemahannya sendiri ini tidak cocok digunakan untuk skala besar seperti di perkantoran. Dan ini keamanannya rendah ya. Dan semakin banyak yang di-share maka mempengaruhi si kinerja komputernya. Lalu
Yang kedua di sini ada client server. Nah, untuk jaringan yang memiliki dua komponen utama, jaringan ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama itu ada server dan klien. Ya, server ini sebagai penyedia layanan, sementara si klien ini sebagai penerima layanan. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dari client server ini adalah keamanan dan administrasinya ini lebih baik dibanding peer-to-peer. Untuk kecepatan juga dia lebih cepat ya, untuk akses server lebih tinggi dan semua data dapat di backup. Untuk kelemahannya sendiri, ini tentunya biaya operasionalnya lebih mahal. Untuk servernya juga harus memiliki spek yang tinggi, dan jaringan ini akan terganggu jika servernya mengalami gangguan. Lalu berikutnya ini ada media transmisi. Media transmisi juga dibagi dua, yang pertama ada kabel, yang kedua ada nirkabel. Nah, media transmisi ini berfungsi sebagai jembatan atau penghubung komputer dengan terminal atau untuk mengalirkan data atau mengalirkan informasi ya. Di sini kita bahas dulu kabel. Di sini biasanya yang umum digunakan dari tiga jenis kabel. Yang pertama ada koaksial, biasanya digunakan untuk televisi, antena televisi atau telepon jarak jauh. Ini ada dua jenis untuk kabel koaksial ini. Yang pertama ada tin, yang kedua thick. Tin ini lebih fleksibel, dia mudah dan murah harganya. Untuk thick lebih tebal, secara jangkauan dia lebih jauh dan lebih mahal. Lalu yang kedua ada kabel twisted pair. Ini sering digunakan pada kabel telepon. Ada dua jenis, yang pertama STP, yang kedua UTP. STP ini dia memiliki lapisan pelindung data, sementara UTP ini tidak memiliki lapisan pelindung data. Secara kelebihan dia harganya lebih murah ya. Terus juga mudah dalam instalasi. Untuk kelemahannya sendiri, jangkauannya dia hanya 100 meter. Lalu untuk kecepatannya dia hanya di 1 GB per second dan mudah terpengaruh oleh noise. Yang ketiga ada fiber optik. Nah, kabel ini kecil, bentuknya terbuat dari serat optik. Ada dua jenis, yang pertama ada multimode, dan yang kedua ada single mode. Multimode ini diameter intinya lebih besar, sementara untuk single mode ini diameter intinya lebih kecil. Secara kelebihan dia ukurannya kecil, dia juga susah dipengaruhi oleh gangguan, redaman transmisinya kecil, lalu bidang frekuensinya lebih lebar. Sementara kekurangan sendiri dia untuk instalasinya lebih sulit ya. Jadi nggak bisa fleksibel, juga harganya relatif lebih mahal. Yang kedua itu ada nirkabel atau biasa kita sebut wireless ya. Ini pengganti kabel untuk menghubungkan jaringan komputer. Nah, ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk kelebihan sendiri ini secara pemeliharaan dia lebih murah, untuk pembangunan atau pemasangan dia lebih cepat, gampang dipindah-pindah juga, fleksibel. Untuk koneksinya dia dapat on 24 jam. Untuk akses internetnya lebih cepat dan dapat menjangkau area-area yang sulit secara geografis. Secara kelemahannya, biaya peralatannya cukup mahal, lalu dia ketika delay juga besar, lalu secara keamanan data juga rentan, dan dia rentan terhadap noise. Berikutnya ini adalah contoh jaringan LAN yang saya buat. Nah, ini merupakan jaringan LAN dengan konfigurasi client server. Dia menggunakan transmisi kabel dan nirkabel. Kita lihat di PC sama server, laptop, dan WiFi juga itu menggunakan kabel ya, terhubung terhadap hub.
Ini menggunakan kabel UTP. Lalu di sini juga menggunakan nirkabel, yaitu WiFi untuk menyambungkan jaringan komputer terhadap laptop. Jadi laptop di sini fleksibel, bisa menggunakan kabel, juga bisa menggunakan nirkabel. Berikut adalah contoh jaringan LAN yang biasa digunakan di perkantoran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.